Halo Muters, kembali lagi bersama kita di konten Selimut. Perkenalkan, nama saya Fatia Calida dan teman saya Devina Vanessa, dan dalam video kali ini kita akan membahas tentang restoratif justice dalam pidana umum. Tapi sebelumnya kita mau ngingetin nih buat teman-teman tentang apa yang dibahas dalam konten Selimut sebelumnya. Nah, dalam konten Selimut sebelumnya kita udah ngebahas tentang kewenangan Mahkamah Pidana Internasional. Nah, udah pada nonton belum? Kalau belum, langsung aja kunjungin channel UPS FH UPNVJ ya. Terus nih kita bakal ngebahas apa sih di video kali ini? Jadi di konten kita kali ini kita bakal ngebahas tentang restoratif justice dalam pidana umum, Dev. Wah, apa sih restoratif justice itu? Nah, Dev, menurut Tony F. Marshall, restoratif justice adalah sebuah proses di mana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama-sama untuk menyelesaikan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan di masa depan. Dari definisi tersebut, kita dapat ambil kesimpulan bahwa penyelesaian dalam suatu tindak pidana dengan menggunakan restoratif justice lebih mengutamakan terjadinya kesepakatan antara pihak yang berperkara dengan kepentingan di masa depan. Nah, keadilan restoratif sebagaimana pada dasarnya adalah sebuah pendekatan hukum pidana yang memuat sejumlah nilai tradisional. Hal ini didasarkan pada dua indikator, yaitu nilai-nilai yang menjadi landasannya dan mekanisme yang ditawarkannya. Hal tersebut menjadi dasar pertimbangan mengapa keberadaan keadilan restoratif diperhitungkan kembali. Keberadaan pendekatan ini barangkali sama tuanya dengan hukum pidana itu sendiri. Selain pemenjaraan yang membawa akibat bagi keluarga napi, sistem yang berlaku sekarang dinilai tidak melegakan atau menyembuhkan korban, apalagi proses hukumnya yang memakan waktu lama. Sebaliknya, pada model restoratif yang ditekankan adalah resolusi konflik. Nah, sekarang coba sebutin dasar hukum restoratif justice. Jadi Dev, dasar hukum restoratif justice yang pertama itu ada keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1961-DJU-PS.00-12-2020 tentang pemberlakuan pedoman penerapan keadilan restoratif atau restoratif justice. Menurut MA, konsep restoratif justice bisa diterapkan dalam kasus-kasus tindak pidana ringan dengan hukuman pidana penjara paling lama 3 bulan dan denda sebesar Rp2.500.000, seperti pada pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 482 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan yang kedua, ada dari Peraturan Jaksa Agung atau Perja nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Berdasarkan pasal 2 Perja nomor 15 tahun 2020, pertimbangan melaksanakan konsep keadilan restoratif dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, dan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Selanjutnya, pada pasal 3 ayat 2 huruf E, Perja nomor 15 tahun 2020, pada pokoknya menyebutkan bahwa penuntut umum berwenang menutup perkara demi kepentingan hukum, salah satunya karena alasan telah ada penyelesaian di luar pengadilan atau afdoning buiten proses. Nah, dasar hukumnya ada lagi nih yang ketiga, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Berdasarkan pasal 5, apabila hasil pemeriksaan penyidik berpendapat bahwa anak dengan umur setidaknya 8 tahun atau belum mencapai umur 18 tahun serta belum pernah kawin, masih dapat dibina oleh orang tua atau orang tua asuhnya, penyidik menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya. Nah, sampai sini dulu ya penjelasan kita mengenai restoratif justice dalam pidana umum. Nantikan konten Selimut selanjutnya di channel UPS FH UPNVJ. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel YouTube UPS FH UPNVJ. Sampai jumpa lagi.